Seandainya Partai Gerindra memerintahkan saya untuk maju dalam pemilihan presiden yang akan datang, saya siap melaksanakan tugas. Kenal, saya bahkan memanggilnya Mas Prabowo atau kalau formal mungkin Pak Prabowo, Mas Prabowo, tapi saya yakin kok beliau itu nggak seperti itu. Bu, ya. Sudah ada komunikasi Bu dalam beberapa dekat dengan Pak Prabowo? Dengan ketemu langsung belum, tapi ada rencana saya mau ketemu Mas Bowo. Ya. Dalam waktu dekat kapan itu? Ya ini waktunya itu tinggal bisa atau enggak sama-sama waktunya, tapi saya dan Mas Bowo pasti kalau ditanya mau ketemu nggak, insya Allah kita berdua ya mau. Tapi ujungnya pemilu 2024 target Partai Golkar adalah memenangkan Pileg dan Pilpres, dan mulai segera kita akan mempersiapkan kesiapan daripada jaringan yang ada di Partai Golkar, baik itu di tingkat provinsi, kabupaten kota, desa, kelurahan, dengan strategi-strategi yang tentu mendorong fungsionaris yang ada untuk difungsikan. Kita harus siap apapun yang menjadi tantangan politik di 2024. Tapi kita semua harus bersabar karena masih panjang dan kita lihat perkembangan secara baik-baik. Nanti apa yang paling tepat kita akan muncul di sana. Pemilu 2024 yang akan datang adalah mempersiapkan proses kesinambungan kepemimpinan yang akan datang. Kita sebagai kader Demokrat, partai nasionalis dan religius, harus memastikan demokrasi menjadi ajang kontestasi yang produktif, bukan kompetisi yang destruktif. Bagi kita, NKRI adalah harga mati. Indonesia adalah negara Pancasila dan juga negara berketuhanan. Jangan bentur-benturkan Pancasila dengan agama. Terus semangat! Berikan semangat kita untuk Mas Ahaye. Prediksi koalisi pemilu 2024, PDIP dan Gerindra, Golkar dan PKB, Nasdem dan Demokrat. Peta koalisi antar parpol pada pemilu 2024 dimulai menyita perhatian publik. Koalisi nantinya akan terbentuk setelah tiap parpol melakukan lobby-lobby. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (EPO), Deddy Kurnia Syahputra, berpandangan tak menutup kemungkinan pemilu 2024 akan melahirkan 3 koalisi. Apalagi sejauh ini belum ada capres yang menonjol. Ketum Gerindra Prabowo Subianto yang sering digadang-gadang sebagai capres pun elektabilitasnya belum signifikan. Memungkinkan adanya 3 koalisi di 2024. Kemungkinan ini karena masih nihilnya parpol yang punya kandidat pilpres menonjol. Prabowo sebagai yang paling kuat sekaligus pun belum cukup jauh menjaga jarak dengan tokoh potensial lainnya, kata Deddy. Ia memprediksi 3 koalisi yang akan terbentuk, yakni koalisi antara PDIP dan Gerindra, dengan mengusung Prabowo Puan Maharani atau mempertimbangkan Ganjar Pranowo, lalu koalisi Golkar PKB dengan mengusung Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Asumsi ketiga koalisi bisa saja PDIP Gerindra dengan tawaran kandidat Prabowo Puan atau Ganjar. Golkar PKB berpeluang terbangun dengan tokoh utamanya Airlangga Muhaimin, kata dia. PKB sendiri potensi membangun kelompok sendiri jika tidak bersama Golkar, semisal memunculkan poros Islam, jelas Deddy. Koalisi ketiga, lanjut Deddy, kemungkinan akan dibentuknya oleh Demokrat atau Nasdem. Dia menuturkan capres yang kemungkinan akan diusung yakni tokoh non-parpol seperti Anies Baswedan. Lalu koalisi ketiga bisa saja diinisiasi antara Demokrat atau Nasdem. Jika kelompok ini terbentuk kandidat terusung potensial tokoh non-parpol, semisal Anies Baswedan, tutup Deddy.